Salam anti korupsi. Ya, pada video kali ini saya akan mengajak saudara-saudara untuk bisa melihat tentang bagaimana sih sebetulnya darurat integritas, darurat kejujuran, darurat khususnya pada bangsa kita. Ini tercermin dari dua video yang viral dari pemuka agama yang mungkin sudah sering kita dengar. Mari kita dengarkan bersama-sama. Ini yang sudah mulai tipis di Indonesia, Pak. Coba lihat pejabat kita sekarang, Pak. Bandingkan pejabat Jepang. Pejabat Jepang, Pak, baru dituduh korupsi, sudah mundur. Bukan cuma mundur, Pak, nak bunuh dirinya karena dituduh bahwa tidak terbukti. Jepang, kita bukan lagi dituduh, sudah dipenjara, masuk lagi caleg. Suap dan korupsi adalah sesuatu yang dikutuki, namun juga pada saat yang bersamaan dikejar. Gak ada satu orang pun yang bilang buat saya suap atau korupsi is normal. Semua orang bilang itu salah. Saya simpulkan begini, iblis senang dengan sistem dan orang-orang yang bisa dibayar. Why? Dosa dan kejahatan tidak terbendung, dianggap wajar dan tidak bisa dibasmi. Sesuatu yang dari 5.000 tahun sudah ditegur oleh Tuhan, kalau sampai hari ini masih tidak bisa terlepas, berarti kita tahu ini bukan hanya kelemahan dan kekurangan. Ini adalah ikatan dan belenggu. Mungkin kita bisa senyum-senyum ya atau ketawa-ketawa mendengarkan hal itu. Tetapi kalau kita sadari sebetulnya itu adalah hal yang miris, bukan? Hal yang sangat menakutkan. Apalagi kalau kita membayangkan bagaimana generasi kita, generasi yang akan menggantikan kita di masa yang akan datang. Seperti yang diceritakan oleh para rohaniawan tadi. Kita ini hidup di zaman di mana integritas itu seringkali menggantikan kekuasaan dan kesuksesan materi. Percakapan di seluruh rumah-rumah di negeri ini sayangnya mengabaikan kalau integritas yang tidak dijalankan itu sebetulnya bahaya dan menimbulkan kerusakan psikologis yang mendalam. Dan kita mengetahui bahwa sebagian besar orang Indonesia adalah dewasa muda. Artinya dalam beberapa tahun ke depan kita akan memiliki generasi muda yang banyak. Nah ini menimbulkan pertanyaan bagi kita sebagai keluarga. Di mana sebetulnya sih posisi keluarga di dalam mengembangkan atau menanamkan sikap-sikap integritas seperti ini? Seperti kata Gandhi, mempercayai sesuatu namun tidak menjalaninya adalah ketidakjujuran. Integritas adalah kumpulan kebajikan, termasuk kejujuran, keberanian, kehormatan, rasa tanggung jawab, respek, pengendalian diri, dan keaslian. Lalu apa itu integritas? Kalau kata KBBI, integritas adalah mutu, sifat, atau keadaan yang menggambarkan kesatuan yang utuh, sehingga memiliki potensi dan kemampuan kewibawaan dan kejujuran. Namun kalau berdasarkan Kamus Kompetensi Perilaku KPK, yang dimaksud integritas adalah bertindak secara konsisten antara apa yang dikatakan dengan tingkah lakunya sesuai dengan nilai-nilai yang dianut, baik itu nilai-nilai kode etik tempat dia kerja, nilai etik masyarakat, atau nilai moral pribadi. Nah, lalu sebetulnya seberapa penting sih manfaat dari menanamkan integritas kepada anak? Kita masih meyakini bahwa keluarga merupakan guru utama di dalam periode kehidupan manusia, yaitu masa anak-anak, di mana integritas adalah fondasi utama dari bangunan kesuksesan manusia dalam kehidupannya. Memang tidak mudah di mana anak-anak dipengaruhi oleh banyak faktor di luar rumah. Penelitian masih menunjukkan sih bahwa keluarga itu masih menjadi guru utama integritas. Dan kita meyakini juga menanamkan nilai pada sehelai kertas putih, yaitu pada masa anak-anak, adalah hal yang masih bisa dilakukan, masih memungkinkan. Warren Buffett pernah berkata ya, carilah 3 kualitas dari orang yang akan bekerja. Yang pertama integritas, yang kedua itu kecerdasan, yang ketiga energi. Dan kalau mereka tidak memiliki yang nomor 1 yaitu integritas, maka yang 2 yang lainnya akan membunuhmu. Lalu bagaimana kita akan mengajarkan integritas untuk anak-anak kita? Yang pertama, bisa dengan sering-sering memulai mengucapkan nilai-nilai yang kita anut di dalam keluarga. Nilai-nilai seperti menghormati. Maka anak-anak akan memulai belajar, mengerti gitu ya. Kemudian yang kedua, mengembangkan kosakata moral. Kata-kata seperti kejujuran, kepercayaan, iman, keadilan, rasa hormat, tanggung jawab, dan keberanian. Sebetulnya itu adalah inti nilai-nilai keluarga. Dan saya yakin sih, ajari anak-anak perilaku seperti ini gitu ya. Kemudian yang ketiga, menghargai perilaku respect atau hormat kepada
kepada orang lain. Itu akan lebih dihargai ketimbang keberhasilan akademis. Kemudian yang keempat adalah jelajahi konsekuensi, punishment and reward. Ajari anak-anak mulai dari konsekuensi yang ringan di saat mereka mungkin masih usia bayi, toddler. Dengan hal ini, mereka akan memahami konsekuensi dari tindakan mereka pada diri sendiri maupun pada orang lain. Dan pemahaman itu akan membuat mereka bisa memilih berdasarkan informasi yang mereka telah jalani. Kemudian yang kelima, menanggapi dengan tepat. Kita memang orang tua nggak bisa mengontrol anak-anak 100%, namun kita bisa memberikan respon yang tepat. Kemudian yang keenam, jadilah panutan, contoh teladan. Jadilah pahlawan bagi anak-anak kita tentang nilai-nilai kejujuran. Temanilah anak-anak saat mereka menonton TV, berbicara dengan teman mereka. Yang ketujuh, ajarkan mereka etika digital, di mana mereka bagaimana sih bertindak etika di jejaring sosial, literasi digital, ajarkan mereka Facebook, WhatsApp, jejaring tersebut gitu. Bagaimana mereka menghadapi bullying, bagaimana mereka sebetulnya bisa mendapatkan dukungan orang dewasa. Kemudian yang kedelapan, berbagi cerita, berbagi perasaan dengan mereka. Kemudian yang kesembilan, menanamkan efikasi diri. Anak-anak yang membela prinsip-prinsip kebenaran yang mereka yakini, itu harus kita dorong, harus kita tanam terus untuk diyakini. Sikap-sikap integritas yang diajarkan sejak usia dini diingatkan terus-menerus hingga menjadi karakter yang mengakar kuat di kehidupan setiap pribadi sehingga menjadi budaya dalam komunitas bangsa kita. Nah, saat itu terjadi, itulah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia akan kita rasakan bersama. Memang memulai integritas di tengah keluarga tidak mudah, bukan jalan instan, tetapi itu bukan hal sia-sia yang untuk bisa kita perjuangkan sebagai warga bangsa. Mengusahakannya, mengupayakannya untuk dapat terjadi di tengah-tengah keluarga kita, itu sama dengan kita bertindak sebagai pahlawan bagi negara bangsa, sebagai pahlawan bagi generasi kita, bagi masa depan Indonesia. Ingin melihat Indonesia berbudaya integritas, maju dan sukses di masa yang akan datang? Mulailah dari diri kita, mulailah dari anak-anak kita, mulailah dari keluarga. Salam anti